Selamat sore, selamat hari Sabat. Kita senang sekali masih diberikan satu kesempatan untuk belajar firman Tuhan pada saat ini. Dan untuk itu kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Tuhan, rasa syukur terima kasih kehadirat-Mu pada saat ini di mana Tuhan masih memberikan satu kesempatan untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan campur tangan di dalam acara ini, Tuhan menyertai dan Roh Kudus Tuhan saja yang boleh menolong kami untuk menyampaikan pelajaran ini, sehingga kami semua boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon ampun atas semua kekurangan dosa kesalahan kami, karena semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih pelajaran kita pada sore hari ini, pada pembukaan hari Sabat yang suci ini, kita akan melihat lebih dalam pada istirahat yang Allah berikan kepada kita dalam perintah Sabat yang penting. Dalam 10 hukum Tuhan, hanya ada satu yang memakai perintah ingatlah, yang berarti masalah Sabat bukan masalah baru, tetapi sudah lama, bahkan sudah dilupakan. Sabat terjadi pada waktu penciptaan dunia dan isinya. Karena kita manusia diciptakan menurut gambar Allah, Tuhan punya satu tujuan, bahwa manusia diberikan tugas untuk memelihara seluruh ciptaannya. Tuhan menugaskan kita menjadi penata layan lingkungan dan kehidupan. Tuhan berhenti pada hari Sabat bukan karena Tuhan capek, melainkan Tuhan berhenti mencipta pada hari yang ketujuh. Dia melihat seluruh ciptaannya sangat indah dan sangat baik, dan Tuhan memberkati hari itu, menyucikan dan berhenti. Dan itu sebagai hari untuk merayakan kebebasan. Sabat perayaan kebebasan dari semua hal yang menindas kita. Kita dibebaskan dari dosa oleh Yesus, dan sekarang kita boleh berjalan bersama Dia yang adalah pembebas dari dosa dan menciptakan kembali pada kehidupan yang tanpa dosa. Jika kita mengizinkan Dia bekerja di dalam kita. Kita yang dianjurkan mempunyai perhatian kepada ciptaan-penciptaan lain, manusia, hewan bersama kita, untuk bebas dari pekerjaan dan istirahat bersama dengan kita. Kita harus memperlakukan kepada orang lain dengan hormat dan bermartabat. Melayani orang lain sama dengan menghormati Sabat pada hari Sabat. Pada hari Sabat kita diperbolehkan melayani sesama dalam hal orang yang sakit, orang yang kekurangan, orang yang kesusahan, dan masih banyak lagi yang patut kita layani sepanjang hari Sabat. Sabat diberikan untuk kebahagiaan umatnya. Sebaliknya kita hanya mengurus kepentingan sendiri, kita bisa dikatakan menginjak-injak hari Sabat. Kita bisa membaca di dalam Yesaya 58 ayat 13. Sangat penting sekali, maka perlu saya sampaikan di sini. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Inilah satu ayat yang sangat indah di dalam kehidupan kita sehubungan dengan pemeliharaan hari Sabat.
tanda bahwa kita milik Allah jika kita memelihara Sabat. Kita bisa baca di dalam Keluaran 30 ayat 16 sampai 17. Sabat mengingatkan kita pada asal-usul kita, pembebasan kita, takdir kita, dan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang terbuang dan tersingkirkan. Setiap pekan kita diingatkan untuk masuk ke dalam perhentian yang telah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma di dalam Yesus yang membimbing kita dalam iman dan membawa kita kepada kesempurnaan, yang dengan sukacita memikul salib dengan mengabaikan kehinaan, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Luar biasa, apa artinya kita memelihara Sabat? Kita diberikan satu waktu untuk istirahat bersama-sama dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, yang berguna, yang menjadikan umat-umat Tuhan bahagia, dan juga hati kita pun bahagia karena kita bisa bekerja sama dengan Tuhan di dalam melakukan segala sesuatu pada hari Sabat. Inilah sedikit ulasan beberapa pelajaran beberapa hari yang lalu, dan sekarang kita masuk dalam pendalaman. Sepanjang pekan kita harus mengingat Sabat dan membuat persiapan untuk menaatinya sesuai dengan perintah. Kita tidak keluar memelihara Sabat sebagai masalah hukum. Segenap surga memelihara Sabat, tetapi tidak dengan cara yang lesu, tidak melakukan apa-apa. Pada hari ini setiap energi jiwa harus terjaga, karena bukankah kita harus bertemu dengan Allah dan dengan Kristus Juru Selamat kita? Kita dapat melihat Dia dengan iman. Dia rindu untuk menyegarkan dan memberikan setiap jiwa. Memberkati setiap jiwa. Tuntutan Allah bagi hari Sabat adalah lebih besar daripada hari-hari yang lain. Umatnya harus meninggalkan pekerjaan yang biasa dan menggunakan waktu itu untuk merenung dan berbakti. Mereka memohon kebaikan lebih daripadanya dibanding hari-hari yang lain. Mereka menuntut perhatiannya yang istimewa. Allah tidaklah menunggu hingga Sabat itu lalu, barulah Dia mengabulkan permohonan itu. Pekerjaan surga tidak pernah berhenti dan manusia tidak patut berhenti dari pekerjaan berbuat baik walaupun pada hari Sabat. Sabat itu bukanlah dimaksud untuk menjadi suatu waktu untuk pekerjaan yang tidak berguna. Taurat melarang pekerjaan badani pada hari perhentian Tuhan. Pekerjaan mencari nafkah haruslah berhenti. Tidak ada pekerjaan bagi kesenangan atau keuntungan dunia ini yang diizinkan pada hari itu. Tetapi bagaimana Allah telah berhenti dari pekerjaannya, menjadikan dan berhenti pada hari Sabat dan memberkati hari itu, begitu pula manusia harus meninggalkan pekerjaan hidup setiap hari dan mengabdikan tiap jam yang suci itu untuk perhentian yang sehat, berbakti, dan melakukan perbuatan yang suci. Pekerjaan Kristus menyembuhkan orang sakit adalah sesuatu sesuai dengan Taurat, karena perbuatan itu adalah menghormati akan hari Sabat. Kita bisa baca di dalam Alfa Omega jilid 5 halaman 213. Luar biasa bagaimana Tuhan memberikan perintah atau teladan atau contoh atau pelajaran bagaimana kita memelihara hari Sabat yang benar. Yang penting kita tidak mengadakan satu acara atau perbuatan yang untuk diri sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan kita pribadi. Namun pada hari Sabat Tuhan anjurkan untuk berbakti, memuji Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, menolong orang yang sakit, yang lemah, yang kekurangan, yang miskin, yang memerlukan pertolongan setiap saat. Tuhan tidak melarang pekerjaan hal tersebut dilakukan pada hari Sabat. Untuk itu biarlah kita boleh mengerti dan kita boleh mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih sepanjang hari Sabat. Biarlah kita melakukan apa yang dikehendaki dan
direncanakan oleh Tuhan. Inilah satu pelajaran yang indah tentang hari Sabat yang suci yang perlu kita jalani setiap minggu sekali pada hari yang ke-7, pada hari Sabat yang suci. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan mengampuni kita semua. Amin.